Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan berbicara mengenai siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi. Jadi, setiap kegiatan jual beli yang ada itu pasti ada pencatatan. Kemudian, ketika mencatat itu harus dilampiri dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini merupakan bukti transaksi yang terjadi secara internal maupun eksternal, di mana transaksi ini akan mengubah posisi harta, kewajiban, dan modal dalam perusahaan. Ini sudah kita pelajari ketika belajar PDA atau persamaan dasar akuntansi yang lalu. Nanti kalian ingat kembali. Kemudian untuk siklus akuntansi ini, ketika bukti transaksi sudah ada, proses selanjutnya adalah jurnal dan posting. Dua hal ini ada hal yang sangat penting untuk kalian pahami. Jurnal dalam ilmu akuntansi adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis. Kronologis ini artinya dicatat sesuai urutan kejadian. Jadi nanti tanggalnya pun harus berurutan dan bertujuan untuk pendataan termasuk di dalamnya meliputi jumlah transaksi, nama transaksi, baik yang memengaruhi atau dipengaruhi dan waktu transaksi berjalan. Kemudian setelah jurnal selesai dilakukan, proses selanjutnya di dalam siklus akuntansi ini adalah posting. Posting merupakan proses pemindah bukuan informasi atau data akuntansi dari buku jurnal atau neraca saldo awal periode ke buku besar. Jadi di sini dalam mengerjakan siklus akuntansi memang butuh kecermatan dan ketelitian. Sebab ketika buku jurnal yang kita kerjakan itu salah, akan membawa dampak pada salahnya buku besar yang kita kerjakan juga. Atau ketika kita tidak bisa mengerjakan jurnal, maka kita juga tidak bisa membuat buku besar atau tidak bisa melakukan posting. Jadi, sukai dulu pelajaran akuntansi sehingga nanti kalian mengerjakan bisa dengan sukacita dan baik ya dengan pemahaman. Nah, di dalam posting ini, proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas, Budiah tidak menjelaskan lagi karena di pertemuan yang lalu sudah, nanti kalian bisa ingat kembali. Nah, kemudian posting atau pencatatan dalam buku besar ini pada dasarnya merupakan cara mencatat dengan mengelompokkan atau menggolongkan rekening-rekening yang sejenis atau kita bisa sering kenal dengan akun yang sejenis. Misalnya akun kas ya. Jadi nanti ada buku besar kas. Jadi di sana digunakan untuk mencatat semua yang berhubungan dengan kas. Kemudian ada akun piutang misalnya. Jadi semua piutang yang ada dalam perusahaan itu nanti akan dicatat dalam buku besar piutang. Demikian juga misalnya hutang, modal dan seterusnya. Ya, kemudian setelah buku besar ini selesai dibuat, maka buku besar ini menjadi dasar dalam pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Mengenai neraca sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, nanti bisa dibuka lagi. Demikian juga laporan laba rugi. Jadi yang video pembelajaran yang lalu kan kita sudah belajar membuat laporan keuangan dari analisis transaksi PDA.
Ya, nah kemudian untuk buku besarnya ini ada 4 macam, ada bentuk T, bentuk skontro 2 kolom, bentuk saldo 3 kolom, dan bentuk saldo rangkap 4 kolom. Jadi yang paling sederhana adalah bentuk T. Nanti untuk buku besar ini akan Budia buatkan video pembelajaran secara khusus sehingga kalian nanti belajarnya setahap-setahap, semoga lebih mudah dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, pencatatan dalam buku besar atau posting ini menggunakan prinsip pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Jadi ini juga sudah disinggung ketika belajar mengenai sistem informasi akuntansi. Nanti kalian akan lihat kembali ya. Tetapi dasarnya di sini double entry bookkeeping ini adalah mencatat pada posisi yang berlawanan, yaitu di sebelah debit dan kredit, tetapi besar jumlah yang di debit dan di kredit adalah sama. Maka itu dinamakan sebagai pembukuan berpasangan atau pembukuan debit dan kredit. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Sementara materinya sampai di situ, nanti yang berikutnya ditunggu video pembelajaran berikutnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat belajar. Jangan lupa tugas adalah untuk melatih kalian, kerjakan dengan disiplin dan on time.